mengisahkan tentang seorang petarung UFC yang melakukan sebuah kesalahan fatal pada pertandingan terakhirnya. Dan untuk melupakan masa lalunya, dia memutuskan untuk menghilang dan menjadi penjaga di sebuah bar bernama Roadhouse. Film ini merupakan remake dari film lawas di tahun 1989. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Frankie yang mendatangi arena pertarungan untuk mendapat petarung yang paling kuat, karena dia sedang membutuhkan penjaga untuk bar miliknya. Di waktu yang bersamaan, muncullah seorang misterius yang menantang sang juara bertahan di arena tersebut. Dan ternyata penantang tersebut adalah Dalton Elwood, seorang juara dunia yang terkenal dengan keahliannya. Menyadari itu, sang juara bertahan langsung menolak dan pergi meninggalkan arena tarung, diiringi dengan sorak penonton yang kecewa karena sikap ciut dari sang juara bertahan tersebut. Alhasil, Dalton pun memenangi pertarungan tersebut tanpa harus mengeluarkan tenaga, dan Dalton mendapatkan imbalannya lalu pergi. Akan tetapi, ada seorang pria yang kesal karena mengalami kerugian besar atas kemenangan Dalton. Lantas ia menyerang Dalton dengan sepucuk pisau saat Dalton menuju parkiran mobilnya. Meskipun diserang, Dalton tidak melawannya sedikit pun. Ternyata Dalton sedang mengontrol emosinya agar tidak meledak. Selain itu, dia juga tidak ingin terlibat masalah yang akan mempersulit hidupnya lagi. Ketika Dalton ingin mencoba mengobati lukanya, Frankie datang menghampiri Dalton. Melihat Dalton yang terluka, Frankie berinisiatif untuk menelpon ambulan, tapi Dalton menolaknya. Frankie mencoba menjelaskan tujuannya datang kepada Dalton untuk memberikannya tawaran pekerjaan di bar miliknya, dan akan memberikan imbalan mingguan yang cukup besar untuk Dalton hidup. Sayangnya, Dalton tidak tertarik dan menyuruhnya untuk mencari orang lain saja. Tak putus asa, Frankie mencoba meninggalkan alamat tempat barnya kepada Dalton jika sekiranya Dalton berubah pikiran. Saat malam tiba, Dalton tidur di parkiran SPBU karena tidak memiliki tempat tinggal. Namun polisi datang untuk mengusir Dalton, karena tempat tersebut bukan tempat peristirahatan. Di situasi ini, Dalton merasa hidupnya tidak berarti lagi. Hingga akhirnya ia memarkirkan mobilnya tepat di tengah rel kereta api yang akan dilintasi. Akan tetapi, setelah selamat, dia pun berubah pikiran dan langsung menuju bar milik Frankie yang berada di Florida, tepatnya di kota bernama Glasgow. Sesampainya di kota tersebut, ia didatangi gadis ramah yang menyapanya. Dia adalah penjaga toko buku di sana yang bernama Charlie. Ia menawarkan buku terkenal yang mengisahkan tentang kehidupan di Glasgow. Di sini juga datang ayah Charlie yang bernama Stephen yang juga menyapa Dalton. Dalton memberitahu bahwa dia datang ke sini untuk bekerja di bar milik Frankie. Stephen menunjukkan keberadaan bar tersebut yang tidak jauh dari toko buku mereka. Sebelum pergi, Stephen memberikan buku terkenal tersebut untuk Dalton secara cuma-cuma sebagai ucapan selamat datang. Tibalah Dalton di bar milik Frankie yang bernama Roadhouse. Di sana ia langsung memesan kopi panas dan berkenalan dengan bartender di sana yang bernama Laura. Dia juga bertemu pelayan bernama Billy yang ternyata mengenali Dalton saat masih menjadi petarung UFC. Di sini Dalton menikmati suasananya dan mengira Roadhouse adalah bar yang aman. Tapi siapa sangka setelah itu terjadi keributan yang cukup membuat keadaan chaos. Melihat itu, Dalton pun hanya tersenyum meringis dan menyadari pekerjaannya akan sangat berat. Beberapa saat kemudian, sekelompok geng motor datang dan membuat kekacauan. Mereka juga mengganggu pelayan wanita di sana sehingga Billy pun datang untuk meminta mereka berhenti. Tetapi ketua dari geng motor yang bernama Dale malah mengancam akan menghajar Billy karena telah ikut campur lagi. Akhirnya, Dalton pun datang menghampiri Dale dan meminta Dale untuk berbicara di luar dengannya. Tetapi Dale menolaknya sambil mematah-matahkan stik biliar yang berada di dekatnya.
Tak habis akal, Dalton pun memastikan apakah yang di luar tersebut motor milik mereka. Dan ia pun langsung menuju motor tersebut, diikuti dengan sekelompok geng motor yang was-was terkait pertanyaan Dalton. Setelah berada di luar, Dalton meminta mereka untuk pergi dari tempat ini agar tidak ada keributan. Tetapi Del malah ingin memukul Dalton terlebih dahulu. Karena mulai hilang kesabaran, Dalton pun menerima permintaan Del dan mulai menunjukkan siapa dirinya. Tak sampai 1 menit, pertandingan 5 lawan 1 pun usai. Meski Dalton telah mematahkan tulang mereka, ia tetap bertanggung jawab dengan meminjam mobil milik Frankie untuk mengantarkan mereka ke rumah sakit agar tidak mati secara perlahan. Setelah itu, seorang dokter bernama Ellie datang menghampiri Dalton dan memarahi Dalton karena membuat rumah sakit ramai dan para dokter pun harus lembur untuk merawat para geng motor. Dalton mengatakan bahwa geng motor tersebut telah membuat kekacauan dan pantas diberi pelajaran. Setelah mendengar hal itu, Ellie pun menjadi kasihan. Apalagi melihat ada luka tusukan di perut Dalton, menyuruh Dalton untuk masuk dan diobati. Sementara di luar rumah sakit, ada 3 gangster yang sedang mengawasi Dalton. Ternyata mereka adalah orang yang menyuruh geng motor itu untuk mengacak-acak bar. Di Roadhouse, Frankie yang puas dengan kerja Dalton memberikan upah kerja minggu pertamanya. Selain itu, Frankie juga telah menyewakan 1 kamar penginapan untuk jadi tempat tinggal Dalton selama di Roadhouse. Namun Dalton menolaknya, karena ia ingin tinggal di kapal tua yang berada di marina. Tak disangka ternyata kapal tua tersebut milik Frankie. Ia mengizinkan Dalton tinggal di sana dan mewanti-wanti Dalton agar berhati-hati terhadap buaya yang ada di dekat sana. Tak pakai lama, Dalton segera mengemasi barangnya dan segera pergi ke kapal tersebut untuk beristirahat. Di sini kita diperlihatkan dengan masa lalu Dalton, sang petarung UFC yang sering memancing emosi lawan dengan kata-kata kasar dan perilaku tengilnya. Hingga dalam suatu pertandingan, ia babak belur karena diserang tanpa henti oleh seorang juara bertahan, yang membuat emosinya meledak dan membrutal. Juga tanpa disengaja, dia membuat lawannya tewas di atas ring. Keesokan paginya, Dalton yang membutuhkan akses internet pun mengunjungi toko buku Charlie untuk meminjam komputernya. Tak lama terdengar keributan dari luar toko. Charlie yang geram mengambil sebuah tongkat baseball untuk mengusir mereka. Ternyata mereka adalah anggota geng motor yang dihajar oleh Dalton, sehingga melihat keberadaan Dalton di toko tersebut, mereka pun pergi ketakutan. Di tempat lain, bos mafia bernama Ben sedang mengumpulkan anak buahnya. Para bawahannya berkata kalau mereka mengalami kendala saat membuat kekacauan di Roadhouse. Semua itu terjadi karena adanya kehadiran Dalton. Ben memang sengaja mengirim anak buahnya ke bar milik Frankie agar Frankie mau menjual barnya kepada Ben. Ia berencana ingin membangun resort mewah baru di area bar dan menjadikan tempat penyelundupan bisnisnya. Setelahnya, Dalton menemui warga lokal yang bernama Riff dan menawarkan untuk menjadi penjaga juga di bar milik Frankie. Karena Riff hobi bertinju, tanpa pikir panjang pun, Riff menerimanya dan ikut beraksi di dalam bar berduet dengan Billy. Sementara itu, terlihat ada seorang pria yang sudah sangat mabuk dan membuat Laura terganggu dengan tingkahnya, sehingga Dalton harus menghantarkannya keluar bar agar tidak minum lagi. Saat di depan bar, ia melihat segerombolan geng motor yang tampak mengawasi dirinya. Lagi-lagi Dalton terbangun karena mengalami mimpi yang mengingatkannya kembali pada masa kelamnya. Pagi pun tiba, Dalton segera pergi ke suatu restoran untuk menyegarkan pikirannya. Di tempat ini, dia bertemu kembali dengan Ellie si dokter. Mereka pun mengobrol dengan akrab, tetapi tampaknya mereka tertarik satu sama lain terlihat dari ekspresi malu mereka.
Singkatnya, saat jam pulang, Dalton memilih berjalan kaki menuju tempat tinggalnya. Namun ketika berada di jembatan, dia merasa diikuti oleh sebuah mobil, dan ternyata ada Dale yang berniat menghabisi Dalton. Dan tiba-tiba, teror tak sampai di situ saja. Setelah Dalton selamat dari kejadian di jembatan, saat di rumah kapalnya pun ia bertemu Dale dengan sebuah shotgun di tangannya. Perkelahian pun tak terelakkan hingga membuat Dale tercebur dan menjadi santapan buaya. Oh hell, it ain't you, it's the Roadhouse. Keesokannya, Dalton menemui Charlie di toko bukunya dengan niat meminjam komputer lagi. Ia sangat penasaran kenapa Dale sangat ingin menghabisinya. Ia beranggapan ini bukan balas dendam semata, pasti ada maksud terselubung di balik ini semua. Karena tidak lama, setelah itu anak buah Ben kembali menghampiri Dalton dan memintanya menemui Ben yang berada di dalam mobil tersebut. Namun Dalton, seperti yang kita tahu, bukan orang biasa yang bisa diancam begitu saja. Setelah itu, Dalton pergi ke Roadhouse dan menghampiri Frankie. Ia sangat amat penasaran dan bertanya kepada Frankie kenapa Ben dan anggotanya seperti terobsesi dengan tempat ini. Namun Frankie mengatakan ia tidak mengetahui apapun. Yang ia tahu mereka hanya membuat onar di tempat ini. Karena itulah Frankie memperkerjakan Dalton. Di sisi lain, Ben mendapat telepon dari ayahnya, di mana sang ayah beranggapan bahwa Ben tidak becus dalam mengurus hal ini. Sang ayah lalu mengutus seseorang bernama Knox, tidak lain tidak bukan adalah Conor McGregor, di mana perilakunya yang suka berbuat seenak odolnya sendiri. Tak pakai lama, Knox pun sampai di tongkrongan Ben. Di sana ia memakan makanan orang lain tanpa permisi dan menghajar mereka seenaknya saja tanpa rasa bersalah. Lalu datanglah Ben, dan tidak pakai aba-aba dia memukul hidung Ben sebagai bentuk pesan dari sang ayah. Kembali ke Dalton, di mana ia dihampiri oleh Ellie dengan membawa sebuah kapal dan membawa Dalton ke sebuah pulau kecil untuk bersantai. Setelah pulang dari bersantai, Dalton dihampiri oleh polisi dan mereka meminta Dalton untuk ikut karena ada orang yang ingin bertemu dengannya. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan kepala polisi setempat dan orang itu meminta Dalton untuk pergi dari wilayah ini secepatnya. Karena Dalton menolak perintah, ia pun dipukul di tempat. Namun Ellie tiba-tiba datang dan menampar kepala polisi tersebut. Tak disangka kepala polisi tersebut adalah ayahnya Ellie, dan di saat Dalton diselamatkan oleh Ellie, Ellie bercerita bahwa sebelumnya sang ayah bekerja untuk ayahnya Ben. Namun ketika ayah Ben ditangkap dan dipenjara, kini Ben lah yang mengurus bisnis ayahnya, dan kini ayah Ellie bekerja untuk Ben. Di sisi lain, anak buah Ben mendatangi toko buku Charlie dengan niat membakar toko tersebut. Charlie, out the back. Quick. Out the back. Lalu malam harinya, Dalton didatangi oleh Ben. Ben datang dan mengatakan agar Dalton jangan ikut campur dalam masalah ini. Namun karena perkataan Ben tidak dihiraukan Dalton, akhirnya Ben menyerahkan langkah selanjutnya kepada Knox.
Karena kerusuhan yang dibuat Nox, seluruh pengunjung jadi ikutan rusuh. Akhirnya, Dalton turun tangan setelah Nox memanggil-manggil Dalton untuk berduel. Get this close. Kemudian, Dalton yang sudah lelah dengan semua ini memutuskan mengalah dan pergi meninggalkan Roadhouse. Bahkan Dalton tidak menghiraukan Frankie yang memintanya untuk tinggal. Sesampainya di halte bus, alangkah terkejutnya Dalton bahwa toko buku Charlie hangus terbakar. Untungnya Charlie dan ayahnya sudah berada di tempat yang aman sehingga tidak ada korban jiwa. Dengan melihat kondisi toko Charlie, Dalton pun dibuat marah dan kehilangan kesabaran sehingga membatalkan niatnya untuk pergi dari Glasky. Tak pakai lama, Dalton mendatangi tempat tongkrongan Ben, dan di sana ia bertemu dengan anak buah Ben. Tanpa aba-aba, Dalton langsung membunuh anak buah Ben dan membuatnya mati seketika. Saat hendak pergi dari sana, ia bertemu anak buah Ben yang lain. Karena ketakutan, anak buah Ben membeberkan informasi bahwa Ben sudah kehabisan uang dan berniat meminjam uang kepada rentenir. Rencana tersebut diperkirakan akan dilangsungkan pada pagi ini. Tiba di saat transaksi dilakukan, Dalton langsung memukul oknum polisi yang bertugas sebagai kurir dan Dalton turut mengambil uang tersebut untuk melakukan rencana lain. Oh, what's that over there? Setelah itu, Dalton sedang mempersiapkan sesuatu dan tampaknya benda itu adalah bahan peledak milik Nox yang diambil dari tempat tongkrongan Ben. Tepat di saat itu, ayah Ellie datang dan mengatakan bahwa Ellie anaknya diculik oleh Ben. Ayahnya menyampaikan jika ingin Ellie selamat, Dalton diminta mengembalikan uang yang sudah dicuri oleh Dalton. Tak pakai lama, Dalton pergi menghampiri Ben tanpa membawa uang sepeser pun. Ternyata di sana ada ayah Ellie. Ayah Ellie mengatakan bahwa Ellie sebenarnya tak diculik. Ia mengatakan hal itu agar Dalton mau mengembalikan uang milik Ben. Namun Dalton yang tidak membawa uangnya membuat Ben marah. Dan Ben akhirnya mengatakan bahwa Ellie benar-benar diculik oleh Ben dan disekap di kapal ini. Mendengar putrinya telah dilibatkan dalam masalah ini, ayah Ellie pun mengamuk kepada si Ben. Pada kesempatan itu, Dalton langsung memanfaatkan situasi untuk mengaktifkan peledak yang sudah ia bawa di dalam kapalnya. Ketika situasi sedang kacau, Dalton segera masuk ke dalam kapal untuk menyelamatkan Ellie. Setelah mereka berhasil keluar, saat itu juga Nox tiba di sana. Di sisi lain, Ben berhasil menangkap Ellie kembali dan berniat menculiknya. Dalton sendiri terus diburu oleh Nox, sampai akhirnya mereka berdua berada dalam satu perahu, di mana Dalton berhasil menjatuhkannya, namun dengan cepat Nox meraih tali dan terseret perahu. Ketika Dalton sedang mengejar Ben, Ben pun langsung memutar balik kapalnya di mana ia berniat mengadu kapalnya dengan kapal Dalton. Namun untungnya, Dalton terlempar ke atas kapal Ben di mana ia dan Ellie langsung lompat setelah menyadari bahwa kapalnya melaju kencang dan akan menabrak Roadhouse. Di sisi lain, Nox yang masih selamat menaiki sebuah jembatan. Nox memberhentikan dan meminta paksa sebuah mobil untuk mengejar Dalton kembali. Ketika Dalton dan Ellie sudah mencapai daratan, Dalton berniat menghampiri Ben dan akan menghajar Ben. Namun tiba-tiba, datanglah Nox yang keras kepala sangat berambisi untuk menghabisi Dalton. Sehingga mau tidak mau, pertarungan habis-habisan pun terjadi. Wrong side of the road. Di tengah perkelahian, Ben malah ikut campur sambil memarahi Nox agar langsung membunuh Dalton. Namun Nox yang sedang marah menjadi muak mendengar ocehannya. Nox tidak segan-segan memutar kepala Ben hingga membuat ia tewas di tempat. Di saat Nox akan menghabisi Dalton, Dalton yang sedang terdesak pun mencabut kayu yang menancap di perutnya dan menjadikan itu sebagai senjata untuk menghabisi Nox.
Setelah semua selesai, Dalton tiba di halte bus. Ternyata di sana ia bertemu Charlie dan berpamitan padanya. Di saat Dalton sudah naik bus, ayah Charlie pun langsung dikejutkan dengan sebuah koper yang penuh uang yang Dalton berikan untuk membangun kembali toko buku mereka. Di scene terakhir, ternyata Knox masih hidup dan masih dengan gaya songongnya, ia pun membuat onar di rumah sakit dan keluar tanpa memakai celana. I'm not